Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Imamul Mahfufi dari kelas PAI B semester 6 dengan NIM 1812180. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tema ke-10 pada mata kuliah telaah kurikulum. Nah, di tema 10 ini judulnya yaitu tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran PAI tingkat satuan sekolah menengah pertama atau disingkat SMP. Nah, dalam pemetaan kompetensi ini yang pertama yaitu ada mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Nah, mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester ini penting dilakukan oleh guru agar pembelajaran di satu semester itu tercapai tujuan yang ingin disampaikan kepada siswa. Maka dari itu dibuatlah peta kompetensi. Nah, kompetensi sendiri itu ada dua, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti pada hakikatnya adalah operasional dari standar kelulusan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku serta keterampilan motorik. Nah, berarti di kompetensi inti ini ada 4, yaitu yang KI 1 yaitu tentang sikap spiritual atau keagamaan. Kemudian yang KI 2 yaitu sikap sosial. Yang KI 3 yaitu tentang pengetahuan, dan yang kompetensi inti keempat yaitu tentang keterampilan. Nah, contohnya pada mata pelajaran PAI kelas 7 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu tentang cinta ilmu pengetahuan. Nah, kompetensi intinya yang KI 1-nya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini sesuai tadi yaitu tentang yang KI 1 tentang sikap spiritual. Dan yang kedua yaitu KI kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yaitu dengan toleransi atau gotong royong, kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, ini sesuai pada kompetensi inti kedua yaitu tentang sikap sosial. Dan kompetensi inti ketiga dari materi cinta ilmu pengetahuan yaitu memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak di mata. Nah, ini kompetensi ketiga ini yaitu tentang pengetahuan. Kemudian kompetensi inti keempat yaitu mencoba, mengolah, dan mengaji dalam ranah konkret yang artinya yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, yang KI 4 ini biasanya tentang keterampilan siswa. Nah, biasanya juga kompetensi inti pada satu semester ini sama, yaitu kompetensi intinya dari bab. Contoh ada di semester ganjil ini ada 6 bab. Nah, itu kompetensi intinya sama. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah kemampuan dan materi pelajaran minimal pada setiap mata pelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran pembelajaran. Nah, setiap KD terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kompetensi dasar 1.1 biasanya merupakan kemampuan untuk mewujudkan
kompetensi inti 1. Kemudian kompetensi dasar 1.2 yaitu merupakan kemampuan untuk mewujudkan kompetensi inti 2 dan seterusnya. Kita langsung ke contoh yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada mata pelajaran PAI kelas 7 semester ganjil dengan materi pokok yaitu cinta ilmu pengetahuan. Nah, kompetensi dasarnya 1.1 yaitu tadi untuk kemampuan mewujudkan kompetensi inti 1. Jadi 1.1-nya ini kompetensi dasarnya yaitu menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Tadi kan kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, kemudian kompetensi dasarnya yaitu 1.1-nya yaitu menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar 1.2 yaitu merupakan kemampuan untuk mewujudkan KI 2, kompetensi inti 2, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur tadi. Nah, kompetensi dasarnya yaitu membaca surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Kemudian menunjukkan hafalan surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan lancar. Nah, itu sebagai upaya mewujudkan kompetensi inti yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu sama untuk mewujudkan kompetensi inti yang ketiga yaitu 3.3 memahami isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah serta hadis yang terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kompetensi dasar keempat yaitu menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait. Nah, begitu seterusnya di materi atau subbab yang selanjutnya untuk satu semester. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin B, menghasilkan konteks atau unit yang relevan. Nah, konteks atau teks atau unit yang relevan ini biasanya terdapat dalam materi yang telah disediakan, biasanya berupa LKS atau buku paket dan lain sebagainya yang menunjang materi-materi yang akan disampaikan dan sesuai pada kompetensi inti dan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Nah, perencanaan ini bisa berupa biasanya kita membuat RPP pembelajaran di satu semester, yaitu tujuannya sama untuk mempermudah agar kedepannya pembelajaran yang disampaikan atau penyampaian materi itu berjalan dengan lancar dan tersampaikan dengan aman. Dan yang poin keempat yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, pengembangan ide-ide pembelajaran ini juga perlu dilakukan agar siswa itu tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan ketika kita atau guru melakukan penyampaian materi. Nah, ide-ide pembelajaran yang bisa dilakukan contohnya yaitu tadi pada
mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 semester ganjil pada materi Cinta Ilmu Pengetahuan yang mempunyai alokasi waktu 40 menit, yaitu 3 pertemuan atau 9 kali 40 menit. Nah, jadi dengan waktu tersebut kita bisa meluangkan atau menuangkan ide-ide pembelajaran atau penyampaian yang sesuai dengan perencanaan di awal. Contohnya yaitu nih, pada pertemuan pertama diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang hukum bacaan mat. Kemudian diberikan yang kedua yaitu diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang hukum bacaan mat. Kemudian yang ketiga yaitu diberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca dan yang lain-lainnya. Kemudian ide-ide pembelajaran atau penyampaiannya kita bisa menggunakan metode pembelajaran pendekatan saintifik. Kemudian bisa menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning and direct instruction. Dan yang ketiga yaitu bisa menggunakan metode diskusi, drill, dan demonstrasi. Nah, sumber belajarnya kita bisa menyuruh siswa atau menganjurkan siswa untuk membawa kitab Al-Quranul Karim dan terjemahannya. Kemudian buku teks siswa PAI, baik itu LKS maupun buku paket kelas 7 tentunya. Dan buku-buku lain yang sesuai. Kemudian media pembelajaran yang kita gunakan yaitu bisa kita memutarkan video pembelajaran tentang cinta ilmu pengetahuan, yaitu tentang tadi bisa tentang bacaan Al-Quran dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu memutarkan CD pembelajaran tentang tajwid interaktif. Nah, jadi dengan pemutaran video atau pemutaran audio itu, siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan siswa termotivasi untuk terus belajar. Kemudian alat yang harus kita sediakan yaitu komputer, LCD proyektor, kemudian ada yang kita bisa buat sendiri yaitu kartu berpasangan atau matching cards, lafaz dan artinya. Jadi seperti bermain game gitu. Baiklah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.